Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah grafika komputer pertemuan keempat, tentunya setelah liburan, ada kemungkinan saya untuk beberapa 1 bulan ke depan tidak akan datang ke kelas, jadi akan secara daring di sini karena memang sedang ada kegiatan dan kita bahas untuk materi pertemuan keempat ini akan mudah ya, akan saya buat mudah dipahami gitu ya, mudah-mudahan cepat paham, kita tidak akan sulit-sulit gitu, meskipun nanti ada beberapa secara perhitungan gitu ya, tapi untuk pembahasan akan full lebih kepada teori dan rumus gitu ya, bukan kepada perhitungan di sini. Ya meskipun emang hitung-hitungan juga gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang, transformasi grafika secara 2 dimensi di sini. Nah, jadi apa saja transformasi grafika dalam untuk 2 dimensi. Jadi materi pertemuan sekarang kita akan membahas tentang konsep secara mendasar fundamental, terutama dalam transformasi dalam grafika ya di bagian 2 dimensi di sini. Nah, dasar dari transformasi 2 dimensi ini sering sekali digunakan dari berbagai macam aplikasi ya atau mungkin juga dari berbagai macam platform di sini, terutama contoh seperti pembuatan animasi, game, ya atau mungkin juga desain grafis modern, itu juga menggunakan transformasi grafika. Jadi, meskipun kita mendesain, meskipun kita sering senang gambar, sebenarnya dari gambar tersebut itu juga ada perhitungan, ya. Kita tidak akan, full menggunakan otak dari bagian seni saja, tapi tetap juga kita menggunakan logika di sini, hitung-hitungan. Dan gambar di dalam sebuah komputer itu tidak akan terpisah dari dengan yang namanya hitung-hitungan. Nah, ada beberapa, transformasi 2 dimensi di dalam sebuah komputer secara mendasarnya ada mungkin seperti translasi, rotasi, skala, nanti ada proyeksi gitu ya, ada mirroring dan yang lainnya sebenarnya banyak ya. Nah, lalu ada matriks transformasi di sini. Nah, tujuan pembelajarannya jadi mahasiswa, di pertemuan sekarang sebenarnya lebih kepada memahami konsep dulu ya, jadi konsep dasar dari transformasi grafika 2 dimensi, terutama dalam sistem koordinat ya. Jadi kenapa Anda belajar kalkulus ya, karena ada sumbu X dan Y, ini kita akan bahas sekarang. Jadi apa sih hubungannya, kenapa capek-capek pusing-pusing belajar kalkulus gitu ya, padahal apakah sih hubungannya dengan komputer? Nah, di sini hubungannya gitu ya, kenapa komputer itu memang membutuhkan teori-teori ya dari hitung-hitungan di sini. Nah, lalu menjelaskan 3 transformasi secara mendasar, nanti ada tambahan mungkin 1 itu ya. Pertama ada translasi, rotasi, skala, beserta rumus matematisnya. Nah, lalu ada mengukur matriks di sini. Jadi mempresentasikan transformasi dalam bentuk matriks yang homogen. Nah, lalu implementasinya ini menulis kode sederhana untuk menerapkan informasi secara 2 dimensi di sini. Nah, apa itu pengertian transformasi secara grafika? Jadi transformasi secara grafika ini lebih kepada proses matematis, terutama untuk mengubah entah itu posisi, ukuran, atau mungkin juga orientasi objek. Nah, sistem koordinat untuk transformasi ini memang bekerja ya pada titik yang memang untuk membentuk suatu objek ya, terutama pada objek tersebut. Contohnya dalam game development, ini bagaimana menggerakkan karakter di dunia virtual. Kita menembak, kita sesuai koordinatnya yang ada di layar gitu. Tembakannya sesuai tepat atau tidak, bisa mati atau tidak gitu ya. Apakah mobilnya maju atau tidak, belok atau mundur dan segala macam di sini. Nah, itu di dalam game. Lalu dalam animasi juga sama ya untuk pergerakan. Nah, smoothing-nya atau mungkin juga loop-nya atau, fade-nya dan segala macam itu banyak sekalinya. Dalam pergerakan animasi memang tidak semata-mata, eee, full menggunakan frame gitu ya. Kadang ada menggunakan, garis ya dari satu titik ke titik lain gitu, menggunakan translasi, skala, dan yang lainnya gitu di sini. Nah, atau mungkin juga ada dalam desain grafis. Ini dalam manipulasi elemen visual ya, perangkat lunak desain juga menggunakan transformasi 2 dimensi di sini. Nah, terutama kalau Anda memakai contoh seperti software-software desain grafis 2 dimensi ya, kayak basic vektornya kayak Illustrator atau mungkin juga CorelDRAW atau, eee, di rasternya dari Photoshop dan yang lainnya gitu ya. Nah, lalu jenis transformasi 2 dimensi. Ya ini ada translasi, rotasi, skala. Nah, kalau translasi itu lebih kepada pergeseran, penambahan, ya. Jadi penambahan,
dari satu titik ke titik yang lain. Nah, lalu ada rotasi. Rotasi ini berputar dari titik pusat, jadi harus ada satu titik pusatnya nanti digeserkan rotasinya. Nah, lalu ada skala. Ini mengubah ukuran. Kalau untuk mengubah ukuran sebenarnya untuk rumusnya itu kebanyakan menggunakan kali atau bagi ya. Kalau untuk skala besar pasti kali, kalau untuk kecil kan itu ada bagi gitu. Nah, lalu ada transformasi lanjutan ya. Contohnya ada share di sini untuk meminikan sumbu tertentu, menciptakan efek distorsi, miring, atau mungkin juga reflection, mirroring di sini. Ini mencerminkan terhadap sumbu X atau sumbu Y di sini. Nah, sebelum kita membahas tentang sumbu X, Y gitu ya, atau mungkin juga transformasi, kita harus paham dulu ya, di mana dalam suatu transformasi kita tidak akan beda jauh dengan namanya sumbu X dan Y, terutama kalau dua dimensi. Kalau untuk tiga dimensi pasti ada sumbu Z di sini. Nah, biasanya ini untuk sumbu X dan Y itu dibagi 4 kuadran, di mana ada kuadran satu, ya, kuadran satu itu ada X-nya positif, Y-nya positif. Itu biasanya absis positif untuk koordinat yang memang sangat positif kuadran satu itu. Lalu ada kuadran 2 sebenarnya untuk bagian Y-nya itu positif, ya, tapi untuk X-nya itu negatif di sini gitu ya. Nah, atau ordinatnya positif, ya, basisnya adalah negatif. Lalu ada kuadran 3, ini semuanya negatif di sini ya. Mau X-nya, mau Y-nya, atau mungkin juga absis atau ordinatnya itu negatif di sini. Dan ada kuadran 4 di sini. Jadi untuk kuadran 4 ini khusus untuk Y-nya itu adalah negatif, sedangkan ordinatnya yaitu negatif, sedangkan untuk absisnya X-nya itu adalah positif di sini. Nah, jadi kuadran itu dibagi 4 ya di antara persilangan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sistem koordinat di sini jadi untuk menciptakan objek dua dimensi untuk dipresentasikan ya sebagai titik koordinat X dan Y, transformasi itu diaplikasikan pada satu titik tersebut ya. Satu persatu. Contohnya ada titik A. Titik A itu adalah 4 ke 3, di mana X-nya itu adalah 4, Y-nya adalah min 3. Ya, itu adalah awalnya seperti ini. Lalu bagaimana kalau untuk diputarkan gitu ya, atau dicerminkan, atau digimanakan gitu, ditransformasikan. Maka menjadi sumbu B gitu. Kalau menjadi sumbu B, maka sebaliknya ya, X-nya itu adalah negatif 3 dan Y-nya itu adalah positif ya. Maaf, eee, untuk X-nya itu adalah positifnya positif 4 dan Y-nya itu adalah negatif 3. Ini terbalik sebenarnya harusnya mah 4, 3. Nah, transformasi ini akan mengubah nilai koordinat X dan Y sesuai dengan operasi yang memang diterapkan. Jadi untuk semua bentuk dua dimensi, entah itu segitiga, persegi, lingkaran, itu bisa dipresentasikan dengan titik-titik koordinat yang ada di kuadran-kuadran ini, gitu ya. Nah, lalu ada translasi. Nah, kalau translasi ini lebih kepada penggeseran, memindahkan suatu objek ya. Jadi dari satu lokasi ke lokasi yang lain, di mana nanti ada perpindahan TX dan TY ya. Kalau TX-nya itu adalah horizontal, TY-nya adalah vertikal, di sumbu Y di sini. Nah, rumusnya sebenarnya penambahan di sini gitu ya. Jadi dari sumbu ke sini tergantung kalau bisa disebutkan dia itu posisinya positif atau negatif di kuadran berapa ya. Tapi secara garis besar, kalau seandainya dia itu posisinya di positif, maka itu adalah penambahan, ya. Nah, lalu, eee, untuk rumus X berarti X aksen, ya, X aksen ini adalah, titik X aksen, titik X terakhir gitu ya, di mana titik awal itu ditambah titik, tambahan, ya. Kalau Y aksennya atau titik akhir di sumbu Y-nya adalah titik awal Y gitu ya, dengan titik tambahan, plus tambahan. Dan biasanya TX itu bersifat positif ke kanan dan, TY bergeser ke atas di sini kalau di kuadran satu gitu ya. Nah, koordinatnya itu seperti itu gitu ya. Jadi TX, XY itu adalah koordinat asal sedangkan X aksen, Y aksen adalah koordinat translasi ya, atau baru di sini. Nah, contohnya translasi ini di dalam, vektor ya, di dalam suatu koordinat, contohlah Anda menggunakan CorelDRAW, pasti Anda akan kelihatan di sana ada koordinat X dan Y gitu ya. Nah, di mana titik awalnya, itu TX, dan TY gitu ya, adalah 2,3 ya. Lalu di titik asal itu contohnya satu ke satu di sini. Maka ketika ditambahkan, digeserkan gitu ya, digeserkan dari satu ke satu, ya, itu digeser jadi sesuai gambar di sini ya.
Jadi tadinya 1 ditambah 5 jadi 6 ya untuk sumbu X ya. Ya. Lalu di sini ada sumbu Y di mana Y-nya di sini gitu ya, di sebelah sini ya. Jadi ke atas. Nah, ke atas. Maka yang tadinya 1 ditambah 4 jadi 4 kolom ke atas ya. Jadi 1, 2, 3, 4 di sini gitu ya. Kalau X-nya itu tambah 6 jadi satu di sini perbedaannya ada 6 kolom ya. Jadi cuman penambahan kalau untuk translasi sebenarnya. Jadi titik barunya adalah 6,5 di sini. Di mana tadinya adalah 2,3. Nah, lalu untuk matriksnya, ya untuk matriksnya sebenarnya kalau untuk matriks homogen yang bagian TX, TY-nya itu ada di bagian sini gitu ya. Jadi untuk ini 1, 0, 1 ya, 0, 1, 0 ini 0, 0, 1 di sini. Nah, yang dirubah ini seperti ini ya, yang di sebelah sini TX dan TY-nya. Nah, di mana koordinat homogen transformasinya direpresentasikan sebagai perkalian matrik 3 ke 3 ya. Dan memungkinkan semua transformasi itu dilakukan kalau seandainya dia itu transformasi 2 dimensi ya, entah itu rotasi atau mungkin juga skala dan yang lainnya ketika menggunakan matrik 3 ke 3 di sini, maka yang bagian robah itu ada di bagian sininya. Nah, TX dan TY-nya. Nah, cara baca matriknya sebenarnya baris 1 dan 2 ini menentukan arah ya perpindahan besarnya. Jadi sumbu X dan Y. Untuk baris yang ketiga itu adalah koordinat konstan 0, 0, 1. Ini mempertahankan konsistensi koordinat yang homogen. Nah, sedangkan TX dan TY ini nilai perpindahan yang memang langsung ditambahkan ke koordinatnya. Jadi titik representasinya ini adalah X, Y, dan 1. Jadi disebut sebagai koordinat homogen ya. Nah, lalu bagaimana untuk rotasi? Ya kalau rotasi ini mirip seperti perputaran ya dalam searah jarum jam kalau untuk di sini kalau. Jadi kalau searah jarum jam itu akan bersifat positif, tapi kalau berlawanan itu akan bersifat negatif. Nah, rumusnya untuk X itu adalah X aksen sama dengan X kosinus ya dan Y kurangi Y sin ya. Itu lalu ada untuk Y-nya adalah Y aksen adalah X sin ya dan plus Y kosinus yang di mana untuk rotasi di sini sama menggunakan kuadran 1, 2, 3, 4 di mana kalau untuk kuadran 1 itu akan plus semua ya biasanya untuk derajatnya itu 0 sampai 90 derajat. Nah, untuk kuadran 2 itu 90 sampai 180 derajat jadi sinus plus ya. Nah, kalau untuk kuadran 3 itu ada 180 sampai 270 ya derajat. Itu menggunakan tangan. Nah, tangan plus gitu. Kalau untuk kuadran 4 itu 270 sampai 360. Jadi kosinus plus di sini. Jadi untuk rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Jadi untuk titik 0 ya untuk titik 90 derajat nilai kosinusnya untuk 0 nanti disinuskan ya sama dengan 1 di sini. 1 banding berapa itu 1,0. Nah, maka untuk perpindahannya nanti titik barunya tadinya 1,0 ya atau X yang 1 dan tadinya 0 jadi titik barunya nanti akan kebalik ya. Jadi 0 ke 1 dirotasikan. Ya, ini rotasinya apa negatif ya, negatif 0. Nah, untuk berlawanan jarum jam atau untuk positif ya kalau untuk searah. Nah, lalu ada rotasi di sini ya untuk rotasi yang homogen ya di mana untuk rotasi homogen ini untuk menggunakan matriknya sinus kosinusnya ini ada di bagian atas. Kalau untuk yang trigonometri yang umum ya ini semuanya di bagian atas semua gitu. Jadi kalau untuk matrik 3 dimensinya 3 ke 3 ini di sebelah sini ya. Nah, terus kalau untuk nilai trigonometrinya di mana untuk sudut ya 0 derajat itu adalah kosinusnya 1, sinusnya 0. Kalau untuk 90 derajat ini kosinusnya 0, sinusnya 1. Kalau 180 ini kosinusnya minus ya. Untuk sinusnya 0 dan 270 adalah 0 dan minus 1. Nah, untuk scaling, ini scaling ini dibagi dua sebenarnya ya nanti ada beda-beda. Kalau scaling itu perkalian, kalau dikecilkan itu pembagian sebenarnya. Nah, untuk operasi pengubahan ukuran ini dengan mengalihkan bentuk koordinatnya terhadap faktor skala atau faktor XY gitu ya. Nah, untuk mengontrol dimensi horizontal, biasanya SY ini mengontrol dimensi vertikal ya di mana rumus X ya X aksen sama dengan X ya
kali XX dan rumus Y adalah Y aksen sama dengan Y kali SY, di mana S itu harus lebih besar dari 1 untuk memperbesar suatu objek. Kalau untuk memperkecil, itu S-nya harus lebih kecil dari 1 untuk memperkecil suatu objek di sini. Nah, ada beberapa jenis scaling sebenarnya ada dibagi dua secara garis besar. Ada uniform scaling. Kalau uniform scaling itu ketika dari original ke dibesarkan, bentuknya itu tidak berubah. Jadi kalau dia itu kotak, ya udah kotak aja. Ya. Nah, sedangkan non-uniform scaling, ya, itu Y-nya, XX dan XY itu tidak sama dengan. Jadi kadang-kadang awalnya bentuknya U, ternyata U-nya jadi lebih pendek. Atau tiba-tiba U-nya agak lebih tinggi. Gitu ya. Jadi kalau ditampilkan di sini, awalnya originalnya seperti ini. Ya, ketika ditampilkan diperbesar, ini X-nya yang diperbesar, diperpanjang, sedangkan Y-nya itu tidak. Nah, kalau dipertinggi berarti ukuran Y-nya yang dipertinggi, yang ditambahkan 2, ya, sedangkan X-nya tidak sama sekali. Nah, kalau yang ini minus 1, cuman di per bawah gitu ya. Biasanya kalau di dalam Photoshop itu ada script ya atau squeeze gitu ya. Jadi untuk transformasinya di sini. Nah, biasanya non-uniform di sini ini objeknya bisa melebar 2 kali lipat secara horizontal, tapi kadang bisa tetap tinggi juga. Nah, untuk matriks scaling, ini untuk XY-nya ini secara diagonal kalau digunakan matrik 2 3 ke 3 ya, di mana nilai XX dan SY didapatkan pada yang nilai diagonal matrik di sini. Interpretasinya skalanya di mana XX yang dibagi SY sama dengan 1. Jadi tidak ada perubahan ukuran dimensi tersebut. Nah, atau mungkin juga untuk memperbesar suatu 2 kali lipat dimensinya, XX itu dibagi SY sama dengan 2 di sini. Nah, kalau objeknya mengecil itu dibagi 0,5, XX dibagi SY. Nah, kalau untuk menghasilkan efek refleksi pencerminan ya atau mungkin juga eh, apa reflection di sini ya, biasanya dikasih minus 1 di sini ya. Nah, itu untuk scaling. Nah, lalu transformasi homogen di sini ya. Jadi ketidakberagaman skala, ya ini berdasarkan skala yang digunakan pada objek yang memang kadang tidak sama gitu ya. Jadi kalau operasi skalanya awalnya rumah seperti ini tapi dibuat lebih pendek, tapi eee, si lebarnya diperlebar gitu ya. Maka untuk operasi skalanya gitu ya, itu menggunakan sama bentuk metriknya ya. Jadi secara diagonal di sini sama ya, di mana A dan B di sini ya dasarnya. Jadi untuk koordinatnya ini menggunakan komponen di mana bernilai 1 titik XY-nya dan XY-nya 1 memungkinkan semua transformasi bisa dilakukan menggunakan matrik 3 ke 3 ya, secara diagonal yang itu ya. Nah, sebenarnya ini kalau untuk transformasi, homogen, ya ini mudah digabungkan, bisa dikalikan dalam satu operasi, diskalakan, contohnya skala suatu peta ya, diperbesar, diperkecil, itu transformasi skala. Nah, dan lebih efisien, terutama untuk komputasi, terutama kalau untuk GPU modern ya, bisa dioptimalkan, terutama untuk perkalian matrik homogen ya. Jadi ya prosesor juga ngitung gitu ya, bagaimana suatu gambar itu harus diperbesar, dikalikan, itu proses perhitungannya juga dilakukan di sana. Nah, lalu ada reflection di sini, pencerminan. Sebenarnya transformasi untuk pencerminan, sifat bayangan cermin ini titiknya harus dihendaki dulu, harus dipindahkan dulu. Kira-kira titik cerminnya itu sebelah mana? Apakah dia itu secara horizontal, vertikal, atau diagonal di sini? Nah, atau mungkin juga custom ya. Nah, maka untuk titik pencerminan juga hampir harus ada 2 titik yang berbeda. Beda dengan yang rotasi. Kalau rotasi itu adalah satu titik yang memang dijadikan tumpuan ya ketika diputarkan. Kalau untuk refleksi itu sebenarnya ada dua titik atau satu garis ya untuk suatu pencerminan. Nah, sifatnya sebenarnya titik jarak pencerminan itu akan sama jaraknya untuk satu garis yang memang jadi, bahan pencerminan tersebut gitu ya. Lalu satu bangunan direfleksikan akan konkuren dengan bayangan dan sudutnya yang dihasilkan dari cermin garisnya itu menghubungkan ke setiap titik dan bayangannya ini adalah titik siku-siku di sini. Nah, contohnya ini kalau untuk translasinya, kalau yang tadi ya secara rangkuman translasi itu cuma digeserkan dari satu titik, contohnya awalnya itu 2 ke 1 jadi 4 ke 4 gitu. Lalu kalau skala, kalau secara matriknya, nah matriknya ini awalnya 2 1 3 1. Nah, ketika dibesarkan, diskalakan gitu ya, maka hasilnya
itu dikali 2 gitu ya, di mana X-nya itu jadi 6 ya, Y-nya jadi, 2 dan bagian sebelah sini ya ada 9 ya, karena dikali, 3 ya, X-nya di sini dan Y-nya adalah 2 di sini ya. Jadi di mana 3 kali 3 ya, maka jadi 9 ya, dan ada 2 ya, 2 kali 2 itu sama dengan yang ke sini gitu ya. Nah, itu untuk, karena satu kali 2 jadi 2 ya, jadi 9 ke 2. Ini hasil dasarnya dari 31, hasilnya di 93. Dari mana? Ya dari sini gitu ya, untuk perkaliannya, itu untuk skala. Nah, kalau ini cuma pergeseran. Nah, kalau untuk rotasi yang tadi disebutkan, ya harus ada titik koordinatnya, di mana untuk sumbunya ya, untuk sumbunya ini Merapi R6, contoh sumbunya adalah perpotongan dari 0 ke 0, dari sumbu X, Y gitu ya. Maka untuk pergeseran menggunakan, berlawanan arah jarum jam, ya. Nah, jadi transformasi lainnya, jadi kalau di dalam sebuah matrik ya, ini lebih untuk memudahkan ya. Kalau untuk, refleksi, ya di mana untuk refleksi di sini ada X, Y, Z, ya di mana ini adalah X, Y, Y-nya itu adalah minus, ya maka di sini di sumbu Y-nya itu adalah minus di sini, 1 ya. Nah, lalu di sini ada sumbu X. Nah, di sini sumbu X sama-sama positif, ada di sumbu positif. Nah, maka yang positif di sini diminuskan. Nah, minusnya ada di bagian yang ini. Nah, kalau ini secara diagonal. Nah, secara diagonal maka minus satu satu. Nah, kalau yang ini diagonal tapi masih di dalam positif di kuadran satu. Ya, maka di sini positif semua gitu ya. Nah, kalau untuk share di sini, ini biasanya tergantung posisinya, apakah dia itu ada bagian X atau bagian Y di sini, gitu ya. Nah, komposisi transformasi, sebenarnya beberapa transformasi itu sebenarnya bisa digabungkan. Kalau seandainya Anda sering editing, tiba-tiba translasi gitu ya, dipindahkan satu background foto ke background yang lain, lalu dirotasi, diputarkan, ya, lalu di satu matrix itu diperbesar, ya. Itu juga melakukan perhitungan-perhitungan ya di sini. Nah, urutan transformasi memang sangat penting itu biasanya rotasi, translasi. Biasanya objeknya diputar dulu dari origin, kemudian dipindahkan ke posisi yang baru. Lalu kalau translasi rotasi ini biasanya dipindahkan dulu lalu diputarkan. Ya, ini tergantung biasanya untuk perkalian metrik ini lebih kepada kumulatif. Ya, jadi suatu prosesor itu ngitung ketika kita menggeserkan suatu objek yang hitung gitu ya. Nah, prosesor juga melakukan hal-hal tersebut gitu. Ya, meskipun kita nggak sedang ngegambar secara seni, tapi hitungannya juga dilakukan. Nah, kalau untuk rotasi terhadap titik sembarang, biasanya ada berbagai macam jenisnya. Ada translasi origin, terus ada rotasi origin, ada translasi kembali, atau gabungan dari sebuah metrik. Nah, jadi rotasi bisa dilakukan dari origin 0 ke 0, pemutaran suatu objek, di mana titik pusatnya Px dan Py diperlukan 3 langkah transformasi. Tiba-tiba diputarkan, lalu translasikan, lalu digabungkan gitu ya, diperbesar di yang lainnya. Itu sebenarnya hitungannya dicampur-campur rumusnya. Nah, beberapa aplikasi transformasi dua dimensi. Pertama contoh yang tadi, ya bagaimana game development itu menggerakkan suatu objek, suatu karakter gitu ya. Nah, secara real time atau dalam animasi menciptakan gerakan yang halus, ya. Nah, contoh pergerakan majunya suatu mobil, ya. Dari titik satu ke titik yang lain, itu animasinya secara halus. Atau mungkin juga dalam desain UI UX, jadi mengatur posisi, ukuran, tata letak elemen, infografis itu juga dilakukan sampai CAD modeling, ya. Modeling pembuatan model mesin, bangunan dan yang lainnya itu juga harus menggunakan presisi yang tinggi. Jadi bukan cuma gambar saja, hitungannya juga ada di sini. Nah, untuk tugasnya, ini tugasnya ada di bagian pertemuan 4 ya, di video bagian 4. Jadi Anda kerjakan blocking, detail UV warping, dan mapping ya. Nah, ini di bagian awal, di bagian burung hantu kotak di sana gitu ya. Nanti kumpulkan ke Google Form ya di Unmaling tugas grafika komputer itu paling lambat minggu depan ya. Nanti sama dicek di Google Form di Google Form-nya di sini ya. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya, ya perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.